Yap, halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi kita bertemu di Halo Doc Talks live bersama saya Dr. Isa Multazam Nur, MSc SPKJ Konsultan, yang akan menemani kalian semua selama kurang lebih 45 menit ke depan. Biasanya, saya buka masker dulu ya. Biasanya Halo Doc Talk Live ini berdua ya, saya ditemani oleh host. Namun pada sore ini kita tampil sedikit berbeda. Semoga dengan gaya baru ini kita bisa jadi semakin interaktif dan keren ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya akan perkenalkan dulu diri saya. Saya Dr. Isa, saya seorang psikiater yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan Jakarta, atau dulu dikenal sebagai Rumah Sakit Jiwa Grogol ya, mungkin sudah pada kenal ya dengan nama Grogol ya. Dan aktivitas sehari-hari saya biasanya saya bertugas sebagai klinisi di rumah sakit tersebut, menangani berbagai kasus-kasus terkait kesehatan jiwa anak, remaja maupun dewasa. Nah, biasanya saya juga aktif di beberapa penulisan artikel, atau istilahnya artikel-artikel yang sifatnya untuk edukasi kesehatan. Saya rasa dari saya cukup ya, kita bisa langsung menuju kepada topik utamanya. Ya, next. Sebagai pembukaan ya, jadi di Halo Doc Talk Live sore kali ini saya akan membahas atau mengkupas secara tuntas ya seputar bahasan yang akan dibicarakan yang menjadi topik hari ini, terutama yang lagi banyak menjadi trending topik di media sosial, yaitu terkait dengan bipolar. Saya ingatkan kepada teman-teman yang punya pertanyaan seputar gangguan bipolar atau apa sih perubahan suasana hati itu ya, bisa langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar atau chat di aplikasi ini ya. Mungkin dari kalian juga ada yang bingung mengenai perbedaan antara gejala bipolar dan mood yang swing, atau mungkin kalian masih kurang paham juga atau bingung gimana sih cara mengatasi teman-teman yang dikatakan mengalami gangguan bipolar. Boleh banget sekali lagi ditulis pertanyaan-pertanyaan kalian agar bisa lebih paham dan bisa nanti memberikan inspirasi buat kesehatan jiwa teman-teman yang lain. Karena yang namanya bipolar ini akan kita kupas ya, dan dari sesi kali ini, dari Q&A-nya akan langsung dijawab oleh saya sendiri. Kalau begitu yuk langsung saja kita drop pertanyaan kalian. Siapa tahu pertanyaan kalian ini terpilih untuk menjadi pertanyaan yang dibacakan. Kita memasuki pada topik bipolar ya. Sebenarnya kalau dikatakan apa sih itu bipolar ya? Nah, kalau bipolar itu dari istilah ya, kan bipolar. Bi itu artinya dua, polar itu artinya kutub. Jadi artinya gangguan yang memiliki dimensi dalam dua kutub. Nah, kutubnya kutub apa nih? Kutub suasana hati atau mood ya. Yang mana biasa kita kenal dengan ada mood yang depresi, ada yang moodnya manik atau mania, ada yang moodnya hipomanik, dan ada yang campuran. Nah, apa sih gejala-gejala yang biasanya kita jumpai ya kalau kita menemukan kasus bipolar ini? Jadi kalau kita bicara tentang bipolar, gejalanya ada episode ya, seperti sinetron ya, ada episodenya, yaitu episode depresi. Nah, pada episode depresi biasanya kita akan jumpai yang namanya trias atau 3 gejala utama. Apa itu?
Yang pertama mood ya, atau suasana hatinya depresif atau sedih yang berkepanjangan. Yang kedua, biasanya individu yang mengalami episode depresi ini mengalami kehilangan minat dan kegembiraan, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Kemudian yang ketiga, biasanya kehilangan energi atau kehilangan semangat hidup gitu ya, sepertinya lelah terus, capek terus. Nah, ini akan kontradiktif dengan gejala mania ya, yang pada orang bipolar ini bila dia mengalami episode manianya, justru moodnya itu meningkat atau kita bilangnya elasi, euforia ya, ekstasi bisa juga ya, bersemangat terus ya. Jadi istilah gembira berlebihan begitu ya. Nah, yang kedua, biasanya dia dijumpai juga ada idenya banyak, gagasannya berlebihan, sepertinya banjir ide, dia pengen ini, pengen itu, terus pengen bikin sesuatu hal-hal yang luar biasa. Dan yang ketiga, yaitu hiperaktif ya, jadi energinya sangat full power. Oke. Kalau kita bicara tentang bipolar, kita juga harus tahu sih, apa sih yang menjadi dasar ya, atau penyebab terjadinya gangguan bipolar itu ya. Jadi kalau saya sebagai seorang klinisi ya, mengatakan bahwa gangguan bipolar itu adalah gangguan dari kesehatan jiwa atau gangguan jiwa, yang mana terjadi ketidakseimbangan hormon-hormon yang berada di kepala, yang dikatakan sebagai hormon dopamin ya, hormon juga bisa serotonin ya, dan juga bahkan adrenalinnya ya. Nah, itu yang biasanya mengakibatkan terjadinya fluktuasi suasana hatinya, jadi kadang naik kadang turun ya. Seperti kita ibaratkan, jadi kalau si hormonnya tadi nggak stabil ya, jadi kayak roller coaster ya, jadi ada episode naik, ada episode turun ya, jadi naik turun. Nah, biasanya kenapa bisa mengalami gangguan bipolar? Nah, di sini biasanya ada faktor-faktor resiko. Biasanya yang paling banyak tuh kalau keluarganya punya riwayat depresi, atau mungkin punya anggota keluarganya yang mungkin pernah mengalami episode bipolar ya, itu bisa memberikan kontribusi gen atau genetiknya atau keturunannya memiliki juga resiko untuk mengalami bipolar. Kemudian yang nomor 2 biasanya ini yang paling banyak ya, dikupas di film-film biasanya ya, yaitu ciri kepribadiannya. Biasanya yang paling banyak itu adalah kepribadian ambang. Jadi seperti itu. Oke, kalau kita bicara tentang bipolar ya, kita tentu harus bisa mendeteksi dini, istilahnya mengenali secara awal ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita mendiagnosisnya? Ya tentu kalau kita mendiagnosis adalah itu biasanya dokter ya, apalagi dokter jiwa atau psikiater sudah lihai sekali untuk mendiagnosis bipolar tersebut ya. Nah, kalau yang secara tepat, kita bisa mengenali beberapa keluhan-keluhan dulu ya, yang disampaikan oleh klien atau pasien yang diduga mengalami bipolar. Biasanya yang pertama adalah moodnya ya, tadi ya, apakah depresi, apakah mania ya. Misalnya tadi kalau yang depresi biasanya merasa sedih terus berkepanjangan atau murung ya, kemudian mengalami perasaan dia itu putus asa begitu ya, jadi seperti itu, merasa putus asa. Nah, kemudian kalau lagi mania, dia bahkan merasa menjadi orang terkenal ya, misalnya merasa punya kelebihan begitu ya. Kemudian yang tadi moodnya ya, kemudian yang kita bisa kenali juga perilakunya, karena gangguan bipolar itu terkait dengan
gambaran moodnya sama gambaran perilakunya ya. Makanya kita harus mengenali perilakunya. Nah, biasanya kalau orang lagi episodenya bipolarnya misalnya campuran ya, kadang-kadang mania, kadang-kadang depresi gitu ya, itu bisa perilakunya tiba-tiba merasa dia nggak semangat, nggak mau ngapa-ngapain gitu, pokoknya hanya mengurung diri di kamar. Tetapi di lain waktu dia bisa berubah, dia keluar rumah terus gitu ya, jadi kayak nggak pernah capek, jadi istilahnya pengen olahraga lah, pengen pergi ke mall lah, misalnya belanja berlebihan gitu ya, itu bisa aja ya. Kadang juga ada yang sampai ngomongnya jadi berlebihan gitu ya, jadi kok kamu belakangan ini jadi ngomongnya jadi kayak banyak gitu ya, itu bisa aja terjadi seperti itu ya. Nah, yang kemudian fisiknya ya, biasanya yang paling banyak kita kenali nggak bisa tidur ya, karena kan dia energinya berlebihan kalau lagi mania ya, itu nggak bisa tidur, jadi dia merasa nggak butuh tidur. Tapi kalau dia lagi depresi, dia malah cenderung tidur terus ya, jadi yang kita bilang hipersomnia ya. Kalau yang dia nggak mau tidur ya namanya insomnia. Kemudian juga dari fisiknya, berat badannya ya, berat badannya bisa kalau lagi depresi dia bisa makannya berkurang, tapi bisa juga makannya berlebihan. Tapi kalau misalnya pada mania, dia mungkin diet ya, karena dia ngerasa aku harus menjaga penampilan, aku harus menjadi orang yang terkenal atau dilihat orang, jadi aku harus benar-benar memperhatikan citra tubuhku gitu ya. Nah, itu bisa dijumpai ya. Jadi tadi fisiknya. Yang terakhir adalah isi pikirannya ya. Nah, di sini bisa aja dia memiliki perasaan-perasaan yang tadi merasa bersalah, kemudian ingin mengakhiri hidup gitu ya, ingin udah deh aku ingin mati aja, sampai misalnya beberapa kasus yang saya jumpai ada yang sampai self harm gitu ya, cutting ya, menyakiti diri sendiri ya, itu banyak yang akhirnya perlu dirawat ya. Kemudian yang perlu menjadi perhatian juga, apakah ada gejala-gejala vegetatif ya. Nah, apa itu gejala vegetatif? Ya biasanya ada keluhan-keluhan, kalau misalnya lagi depresi dia ngeluh sakitnya banyak gitu ya, badannya nggak nyaman. Bahkan tadi pagi saya ketemu dengan yang lagi episode depresinya, dia kayaknya perutnya merasa abdomen discomfort gitu ya, jadi nggak nyaman dengan perutnya gitu ya. Kemudian dia merasa nyesek gitu ya. Terus kalau lagi mania, dia justru merasa aku sehat nih, aku fit nih, aku harus ngerjain segala hal karena aku merasa aku berada di energi yang benar-benar full power ya, seperti itu. Nah, kemudian yang menarik juga, bipolar itu bisa juga terjadi pada semua kelompok usia ya. Jadi nggak hanya dewasa, kalau misalnya yang kita jumpai yang dewasa gitu, tapi juga ada yang pada anak dan remaja ya. Jadi di sini yang bisa saya jumpai ya, pada kasus-kasus yang remaja, justru bila munculnya pada umur-umur yang relatif masih muda ya, faktor resiko untuk mengalami gangguan itu semakin kronis gitu ya, atau berkepanjangan itu semakin tinggi ya. Jadi artinya bahwa bipolar ini bisa dijumpai pada beberapa kelompok usia ya. Nah, tapi yang paling banyak memang kalau dari penelitian sih populasinya nggak untuk yang dewasa itu sekitar 0,5 sampai 1,6% ya. Tapi kalau yang remaja justru lebih banyak, bisa 1 sampai 5,7%. Ini dari beberapa survei penelitian yang dilakukan di luar negeri. Kemudian tadi yang topik awal ya, kita katakan apa sih bedanya? Kan ada yang bilang aku bipolar atau moodnya swing nih ya. Nah, kalau yang namanya bipolar itu kan istilahnya suatu gangguan kejiwaan ya, atau yang kita bilang gangguan suasana hati atau suasana perasaan ya. Jadi harus memenuhi kriteria diagnosis sebagai
gangguan kejiwaan gitu ya, atau gangguan psikologis ya, dimana yang tadi ada gejala-gejala yang biasanya muncul paling sedikit ya 4-7 hari. Jadi bisa aja dia 4 harinya seminggunya depresi, kemudian ada 4 harinya dia hipomanik ya, artinya manianya agak-agak naik sedikit gitu ya. Nah ini 4 hari bisa dikatakan dia mengalami bipolar. Kemudian biasanya juga memenuhi kriteria diagnostik. Tadi kan sudah saya sampaikan ada beberapa gejala-gejala yang harus dipenuhi gitu ya, harus ada gitu ya. Nah ini tentunya ya kita harus bisa melakukan assessment ya tentang apa sih gejala-gejala yang ada pada individu tersebut. Nah kalau yang mood swing, nah ini kan istilah mood swing ini banyak ya kalau di percakapan-percakapan pergaulan ini ya remaja gitu ya, lo moodnya swing banget sih lo, misalnya lo kok moodnya berubah-berubah gitu ya. Nah jadi kalau dikatakan kalau yang namanya mood swing ya kan artinya ngambang gitu ya, moodnya ngambang itu artinya dia itu ada, kalau bisa kita bilang labil gitu ya, kadang-kadang suasana hatinya berubah-berubah, tapi belum memenuhi gejala yang dikatakan sebagai gangguan bipolar ya. Kalau mood swing mungkin bisa aja dia lagi baper gitu ya, bawa perasaan gitu ya, lagi sensi, lagi misalnya aku lagi insecure nih gitu ya, tapi di suatu sisi dia nanti ngerasa dia pede banget gitu ya. Nah ini sih istilahnya kalau nggak ada gejala-gejala yang tambahan yang tadi yang lain ya tentu belum dikatakan sebagai gangguan bipolar atau bipolaritasnya ya. Jadi ya itu tadi kita harus bisa mengenali sebagai suatu gambaran yang tadi kalau swing itu ya naik turun aja, tapi bukan gangguan yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian pada orang-orang bipolar tadi kan bisa mengalami yang namanya episode ya. Saya katakan pada awalnya itu yaitu seperti sinetron ya. Kadang-kadang dia manik ya atau mania ya. Kadang-kadang ada hipomanik ya. Kadang-kadang juga ada episode yang depresi. Nah, memang kalau dari penelitian dikatakan bahwa orang-orang yang bipolar, gejala-gejala awalnya itu biasanya yang dijumpai adalah episode depresi ya. Jadi merasa bersalah, merasa putus asa atau disparate ya. Kemudian juga ada kehilangan motivasi, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian mengurung diri ya. Biasanya itu yang bisa kita jumpai. Bahkan ada yang nggak mau makan ya. Kemudian dia merasa gagal atau tidak bisa membahagiakan keluarga. Dia merasa kayaknya udah menjadi orang yang dipersalahkan, disalah-salahin terus gitu ya. Itu bisa ya kita jumpai pada episode depresinya. Nah kalau pada episode maniknya justru dia bertolak belakang ya. Jadi apa-apa yang ada pada episode depresinya justru berlawanan ya. Di sini dia malah dia merasa nggak pernah capek ya, terus happy terus gitu ya, terus neraktir teman gitu ya, dia seperti punya duit banyak, ngabisin uang ya, kemudian dia kok merasa kayaknya energik banget ya, bahkan dia nggak perlu tidur ya, dia juga bahkan mungkin belanja tadi ke mall, padahal sebenarnya barang-barang yang dia beli itu tidak cukup untuk diperlukan ya. Nah jadi bisa manik dan depresif, bisa juga campuran. Jadi antara episode manik dan mania dan depresinya justru pergantian siklusnya cepat banget ya, yang kita bilang rapid cycling ya. Jadi antara manik sama depresinya itu dekat banget. Dan bahkan ada yang kita namakan hipomanik. Nah ini yang menarik ya. Jadi kalau yang kita katakan bipolar itu ada yang secara umum ya, kita ada bilang ada bipolar 1, ada bipolar 2. Nah apa itu?
Nah, ini yang terkait dengan gejalanya tadi ya. Kalau bipolar 1 yang ada gambarannya itu hanya manik dan depresi ya. Tapi kalau yang bipolar 2 dia nggak ada manik atau mania, tapi dia adanya hipomanik. Jadi gembiranya sedikit meningkat gitu ya. Yang sebelumnya didahului oleh episode depresi ya. Jadi ada istilahnya bipolar 1, ada bipolar 2. Nah, nanti siklusnya antara bipolar 1 dan 2 ini ya ada yang cepat, ada yang mungkin ada jedanya ya. Pada saat pergantian episode dia sembuh kembali ke dunia sebenarnya, dunia yang dia normal kembali gitu ya. Tapi ada yang sebentar banget ya, mungkin bulan depan dia udah jadi perubahan moodnya kelihatan ya. Nah, kemudian tentu kita ngelihat gambaran bipolar ini kan kita harus sebagai orang yang mengenali teman kita gitu ya, kita harus bisa menangani ya. Tapi ya tentu menangani sesuai dengan yang bisa dilakukan ya. Apa sih yang bisa dilakukan ya? Biasanya adalah mengenali tanda-tanda yang menjadi kewaspadaan. Misalnya kok udah mau bunuh diri, udah mau self harm gitu ya, atau kita bilangnya katanya ada barcode-nya di tangannya gitu ya. Barcode tuh istilah sekarang ya, yang katanya itu bekas-bekas dari sayatan, misalnya pakai gunting atau pakai cutter ya, yang terjejas di tangannya. Biasanya kalau dia pakai tangan kanan ya ada di tangan kirinya. Nah, penanganannya tentu kita bisa kalau secara perspektif medis kedokteran jiwa ya tentu diberikan obat ya. Nah, obatnya biasanya tergantung dari kita lihat dulu episodenya apa nih. Apakah episodenya depresi atau mania ya. Kalau yang aman sih biasanya dikasih mood stabilizer atau penstabil perasaan, karena ini kan adalah gangguan suasana hati ya. Jadi biasanya dikasih ada beberapa obat seperti lithium ya, asam valproat atau oxcarbazepine ya, itu bisa digunakan sebagai pengontrol agar dia moodnya menjadi stabil ya. Nah, ini biasanya dengan pengobatan suasana perasaannya bisa terkontrol. Ada lagi yang suka nanya, dok kalau dikasih obat depresi boleh nggak ya? Ya kalau episodenya depresi ya kita harus hati-hati juga. Kadang-kadang beberapa obat-obat depresi malah mencetuskan episode maniknya gitu ya. Jadi ya tentu harus kita lihat-lihat lagi ya. Tapi yang lebih aman sih pakai penstabil perasaan ya. Bisa sembuh nggak? Bisa, karena ini kan suatu yang namanya episode ya, bukan berkepanjangan. Jadi bisa selesai itu episode manianya, episode depresinya. Jadi istilahnya bisa kembali seperti sedia kala, seperti sebelum sakit ya, sebelum mengalami gangguan bipolar. Ya, tapi tentu dengan pengobatan yang rutin sampai dinyatakan oleh dokter jiwa atau oleh psikiater itu sudah bisa dikurangi pengobatannya, dosisnya, atau sudah bisa akhirnya bebas dari obat. Nah, biasanya tentu kita perlu waktu ya. Biasanya dalam nanti 6 bulan ya kita mungkin sudah bisa mulai kurangi obatnya. Kemudian kontribusinya tidak hanya pengobatan atau tidak aja obat-obat medis ya. Ada yang namanya psikoterapi. Nah, ini yang bisa dilakukan ya oleh misalnya temennya gitu ya, memberikan dukungan psikososial ya, istilahnya memberikan empati, terus istilahnya menjadi pendengar yang baik ya, itu juga sudah atau memberikan nasihat-nasihat yang baik, itu juga sudah secara sederhana udah memberikan psikoterapi yang sederhana ya. Tapi memang biasanya ini dilakukan oleh profesional kesehatan dan psikologi ya. Ini bisa memberikan psikoterapi atau mungkin bantuan psikologis yang sifatnya komunikasi untuk mengontrol
kekambuhan ya, karena ini bisa aja kambuh ya, atau dia bisa memanage atau mengelola emosinya, karena kan orang-orang bipolar itu kan suka impulsif ya, gampang marah, gampang tercetus emosinya kalau episodenya lagi kambuh ya. Ini bisa akhirnya dengan nanti mengontrol amarah ya, atau dia dengan anger management ya bisa. Terus kalau yang tadi konsumsi obatnya ya tentu nanti dengan edukasi ya, dengan edukasi keluarga atau individunya sendiri, dia bisa artinya sadar akan pentingnya minum obat, dan dia sudah bisa mengenali untuk obatnya dia manage dengan sesuai dengan aturan medis ya, seperti itu. Untuk pengalaman saya ya dari menghadapi pasien bipolar ya, saya kebetulan saat ini lagi menangani kasus-kasus bipolar yang remaja ya, yang dirawat di bangsal kejiwaan ya, khususnya bangsal jiwa anak dan remaja. Nah, biasanya banyak munculnya di usia-usia yang relatif muda ya, yang paling saya lihat tuh di usia 14 tahun ya, 14 tahun, dan biasanya kebanyakan perempuan ya, terjadi pada perempuan. Nah, yang perlu dipahami adalah kegawat daruratan jiwanya yang membuat akhirnya dia dirawat, yaitu biasanya percobaan bunuh diri, ingin mengakhiri diri, ingin lompat dari lantai atas ya, kemarin tuh ada kasusnya, kemudian self harm, menyakiti tangannya, kemudian ada yang mempunyai ide-ide untuk mati ya, untuk mengakhiri diri. Jadi inilah yang perlu menjadi perhatian ya, bahwa ada kegawat daruratan jiwa yang perlu menjadi kita waspadai ya, sehingga nantinya kita bisa menolong dia, dan akhirnya dia bisa tahu kemana dia mencari bantuan ya, atau akses untuk mendapatkan bantuan-bantuan terkait dengan bipolarnya. Oke. Saya rasa untuk pemaparan tentang gangguan bipolar atau bipolaria ya, istilah ininya ya, ngepopnya gitu ya. Tapi kalau di medis, kalau di medis namanya gangguan bipolar ya. Tadi sudah saya tampilkan semua ya. Saya rasa pada saat ini saya perhatikan sudah ada ya, tadi yang banyak yang gerak tuh itunya teks running teksnya ya, pertanyaan atau mungkin komentar-komentar yang masuk, yang nanti coba saya jawab secara satu persatu. Oke, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya coba list ya. Oke, pertanyaan pertama nih, Q&A dari akun Tessa Parastika. Dok, apakah bipolar disorder membahayakan kesehatan? Oke, ya jadi kalau tadi kita ngelihat bahwa bipolar itu bisa mengancam jiwa ya, tentu juga bisa membuat fisik kita atau badan kita jadi terganggu ya, tentu bisa ya membahayakan kesehatannya ya, khususnya pada individu, apalagi kalau punya yang kita bilang ide-ide bunuh diri atau gagasan-gagasan menyakiti diri. Nah, ini yang kita bilang sebagai mortalitas ya, atau kecenderungan untuk nanti bisa menyebabkan kematian ya. Nah, ini yang harus pahami ya. Di samping itu juga kalau lagi depresi, dia bisa aja berat badannya jadi turun, dan akhirnya karena secara fisiknya imunitasnya turun, apalagi lagi pandemi saat ini ya, bisa aja jadi gampang terpapar oleh penyakit-penyakit yang sifatnya fisik atau misalnya infeksi virus ya. Jadi rentan gitu ya. Makanya harus memperhatikan
asupan makanannya. Oke, dari pertanyaan berikutnya yang saya akan bacakan dari akun VJ Osin 88 ya. Dok, apakah bipolar bisa menyebabkan skizofrenia pada kasus dan kondisi yang paling akut? Oke, jadi gini, kalau secara secara label diagnosis ya, bipolar sama skizofrenia itu berbeda ya. Kalau tadi kan bipolar itu kan gangguan mood atau suasana hati ya, yang mana sering berubah-berubah ya, ininya suasana perasaannya. Kalau skizofrenia itu gangguan isi pikir. Nah, biasanya gini, pada saat kita menjumpai apalagi remaja bipolar yang dengan halusinasi gitu ya, dengan adanya isi pikiran waham ya, atau keyakinan-keyakinan aneh ya, kita menganggap sebagai wah jangan-jangan itu skizofrenia. Nah, ini hati-hati karena biasanya pada gangguan bipolar ini ada gejala yang lain tadi, moodnya ya, yang bisa kita nilai gitu ya. Sedangkan pada skizofrenia biasanya lebih banyak kegangguan isi pikirannya ya, skizofrenia artinya jiwanya terpecah ya, atau terbelah ya. Kalau bipolar suasana hatinya yang mengalami bipolaritas, yaitu naik turun gitu ya. Nah, apakah bisa nih bipolar jadi skizofrenia? Ya, kalau dari domain gangguannya nggak bisa ya. Yang bisa terjadi adalah bipolar dengan halusinasi ya, atau bipolar dengan misalnya halusinasi pendengaran ya, dia seperti dibisik-bisikin sama suara-suara gaib yang ngejek-ngejek dia atau nyuruh-nyuruh dia nggak baik, atau mungkin ada yang memuji-muji dia gitu ya, bisikan-bisikannya, tapi sebenarnya dia bipolar, itu bisa. Atau yang dia merasa ada waham ya, keyakinan aneh, dia merasa jadi orang terpenting, artis terkenal ya, bisa banyak follower misalnya ya gitu, itu bisa aja ya. Nah, tapi kalau skizofrenia jiwanya terbelah ya, jadi ada pikiran-pikiran yang aneh ya. Nah, kalau ditanyakan apakah pada kondisi yang paling akut ya, tadi pada awalnya kita sering misdiagnosis gitu ya, apakah ini bipolar atau skizofrenia. Tapi sekali lagi dengan evaluasi yang konsisten di ruang perawatan ya, kita bisa mengenali apakah ini bipolar atau suatu gangguan yang mengarah kepada skizofrenia, khususnya pada remaja ya. Oke, nomor 3 dari akun Winnie Willy Wantari. Dok, apakah bipolar bisa sembuh secara permanen? Oke. Soalnya saya ada kenalan nih, katanya sudah sembuh bipolar, tetapi terkadang sifatnya seperti orang stres. Nah, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau dikatakan bipolar bisa sembuh dan bisa kembali seperti sedia kala sebelum dia sakit ya. Tapi kita harus pahami bahwa bipolar seringkali komorbiditas. Apa itu komorbiditas? Artinya berdampingan atau menempel dengan beberapa ciri kepribadian tertentu, misalnya kepribadian ambang ya, atau kita bilangnya emosinya yang nggak stabil. Nah, orang-orang yang kepribadian ambang seringkali akhirnya memperberat atau membuat bipolarnya menjadi pengobatannya jadi lebih lama ya, tapi bisa sembuh karena antara episode mania dengan depresinya ada fase dia kembali kepada sedia kala. Jadi tadi yang dikatakan kenalannya sudah sembuh bisa ya, jadi bukan sembuh ya, kita nggak bilang seperti kayak penyakit saraf gitu ya, infeksi otak sembuh gitu ya, kita bilangnya recovery atau pemulihan ya, kembali ke sedia kala. Nah, tapi tadi katanya tapi kok terkadang sifatnya seperti orang stres. Nah, stres itu kan istilah ya, yang mana kita bilang sebagai kondisi tertekan ya, atau ada beban yang menekan. Nah, orang-orang bipolar biasanya memang gampang terpicu atau tertrigger dengan
stresor ya, atau sumber-sumber stres, masalah-masalah dalam kehidupannya dia, apalagi yang sifatnya traumatik. Misalnya contoh putus cinta. Kemarin saya dapat kasus ya bucin, katanya aduh aku bucin, katanya saya rasa apa tadi saya nggak ngerti bucin, dia bilang buta cinta dok, saya akhirnya saya diputusin, akhirnya dia jadi bipolar ya. Nah itu gara-gara stres dianya jadi muncul kambuh bipolarnya. Jadi istilah stres ini sebenarnya adalah sumber tekanannya gitu ya. Jadi bukan stres itu bipolar, tapi stres yang membuat menjadi bipolarnya kambuh ya. Oke, nomor 4 dari akun Eca Okta 31. Dokter, saya sering menghayal menjadi orang lain. Jika saya berhayal, maka saya bahagia dan mood saya cepat sekali berubah, sensitif. Itu kenapa ya dok? Nah ini kalau kita lihat, kalau misalnya tadi ada individu ini sering berhayal ya, menjadi mungkin dia seperti menjadi orang lain gitu ya, atau menokohkan sebagai individu tertentu yang terkenal gitu ya. Ini sebenarnya hayalan itu kan sesuatu yang ada di bawah sadar kita, di alam bawah sadar kita ya. Tapi bukan berarti kan kita harus menarik kepada sesuatu yang tidak realistis ya, tidak nyata ya kan, karena nyatanya kan kita bukan orang itu gitu, orang yang seperti kita impikan ya. Jadi ya kalau misalnya di sini menghayalnya terlalu berlebihan ya, kita bisa aja nanti jadi nggak bisa bedain nih mana yang nyata sama yang tidak nyata. Nah ini hati-hati, ini yang dikatakan sebagai RTA-nya terganggu, reality testing ability, atau kemampuan membedakan yang nyata dan tidak nyatanya menjadi hilang ya. Nah ini yang hati-hati ya. Tapi kalau tadi dikatakan kalau dia berhayal dia bisa menokohkan, dia menjadi bahagia, terus moodnya juga jadi berubah dan jadi gampang marah atau sensitif. Nah ini kita harus pahami dulu ya, apakah ini tanda-tanda awal dari gejala-gejala bipolar atau ini mood swing. Nah makanya kalau misalnya bisa kamu selami dulu ya, apakah munculnya ada seminggu nggak ya aku perubahan moodnya ini, atau hanya enggak kok aku langsung berubahnya cepet kok, aku cuma kalau misalnya emosional aja karena mungkin pacarku agak terlalu posesif gitu ya, atau terlalu ngikat aku, jadinya aku jadi stres gitu ya, jadi tertekan ya. Nah itu mungkin bukan bipolar ya. Tapi kalau bertahan ya, artinya kan suasana perasaan ini bertahan ya, menetap dalam waktu yang kurang lebih 7 hari atau 1 minggu, dan perubahannya cepat antara episode depresi sama manik, bisa mengarah kepada apakah ini suatu tanda dari gejala bipolaria, bipolaritas ya, seperti itu. Jadi tetap tapi jangan suka self diagnosis juga ya. Kalau kamu mulai mengenali kok kayaknya aku ada gambaran seperti bipolar ya, jangan sungkan untuk konsultasi atau datang ke seorang profesional kesehatan, misalnya psikiater atau psikolog klinis ya, untuk mendapatkan nanti treatment atau mungkin saran-saran yang positif ya. Nomor 5 dari akun Ainia 1096. Apakah stres dapat menyebabkan bipolar, dok? Terus bagaimana cara kita untuk menghilangkan stres? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi tips-tips untuk mengatasi stres. Nah, tadi pada statement awal saya sudah bilang bahwa stres itu sering berdampingan dengan bipolar ya, karena bipolar ini sering di-trigger atau dicetuskan atau dipicu oleh suatu kondisi stres atau beban. Apa sih sebenarnya stres? Nah, kita kan harus tahu dulu ya stres. Stres itu adalah kondisi di mana jiwa kita tidak bisa lagi menampung atau mengatasi hal yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Jadi kita tuh udah istilahnya kapasitas kita untuk mengatasi hal itu sudah
nggak bisa lagi gitu. Nah itu akhirnya timbulnya stres. Nah itu ya. Jadi makanya ketika stres itu memuncak ya, maka gejala-gejala bipolar yang mungkin kita pernah alami riwayat sebelumnya itu bisa jadi muncul kembali. Dan bagaimana cara kita menghilangkan stres? Banyak ya. Jadi di beberapa video-video yang di channel-channel gratisan gitu ya, ya kan banyak yang disirat tips-tips untuk misalnya manajemen amarah ya, atau anger management. Kita bisa mengatasi amarahnya dengan mengontrol pernapasan kita ya, relaksasi ya, atau latihan mindfulness ya. Kita berpikir pada satu fokus aja gitu ya. Terus menghilangkan stres, kita bisa pengalihan ya dengan misalnya kita punya pet terapi ya, punya binatang peliharaan nih, misalnya kita jadi akrab sama kucing kita atau anjing kita ya, atau burung ya, atau mungkin ayam gitu ya. Nah itu bisa aja ya, itu bisa menurunkan, meredakan stres atau tekanan yang tadi akumulasi sudah di luar kemampuan kita untuk mengatasi ya. Jadi banyak. Atau misalnya sekedar sharing sama teman-teman ya, aduh aku pengen curhat nih, tapi curhatnya juga dengan teman yang bisa dipercaya, yang bisa menjaga kerahasiaan tentang kondisi kita alami. Oke. Kemudian nomor 6 dari akun Yel Century. Pasien bipolar apa harus konsumsi obat seumur hidup? Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan ya, bahwa bipolar itu istilahnya memang suatu gangguan yang sifatnya kronis ya. Artinya bisa memerlukan waktu yang cukup untuk dia akhirnya kembali ke nantinya nggak minum obat gitu ya. Nah, ini yang biasanya nanti kita evaluasi dalam pengobatan kontrol ya. Biasanya dalam 6 bulan nanti dosisnya kita kurangin, terus 3 bulan kemudian kita kurangin lagi, sampai biasanya kalau episodenya depresi pada pasien-pasien yang saya tanganin bisa sampai paling cepat 9 bulan ya. Bahkan ada yang sampai 1 tahun. Dan bisa lepas ya kalau dia episode depresinya sudah selesai ya. Paling cepat tuh 6 sampai 9 bulan lah ya. Rata-rata saya setahun ya. Kemudian kalau manianya ya tentu sama ya. Yang penting kita nanti melihat apakah dia udah bisa kembali bekerja lagi, bersekolah lagi, nilai akademiknya menjadi, prestasinya menjadi meningkat, dan sudah tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu aktivitas hariannya. Oke, yang nomor 7 dari akun Linted 7. Dok, dampaknya apa saja sih untuk jangka panjang ke depannya dengan pasien bipolar itu, dan apakah berpengaruh ketika lansia? Apakah ada terapi untuk pasien bipolar yang depresi? Oke, dampaknya apa? Tadi ya, kalau kita pada anak remaja ya tentu nilai sekolahnya jadi menurun ya. Kemudian yang paling banyak nih pada komorbiditas, dia bisa penyalahgunaan zat ya, jadi bisa minum alkohol berlebihan, dia malah berteman dengan berteman dengan rokok ya misalnya gitu. Jadi dia pelampiasannya merokok atau minum alkohol, itu bisa. Terus yang satu lagi free sex ya, perilaku seks yang berlebihan atau beresiko ya, itu juga bisa ya. Jadi hati-hati, jadi bisa terkena misalnya penyakit kelamin ya, atau misalnya HIV AIDS gitu ya, bisa aja ya. Jadi memang perlu dikontrol. Kemudian terkait juga ini dalam interaksi sosialnya, dia bisa menjadi istilahnya bermasalah dalam hubungan interpersonal dia dengan teman sekerja atau dengan keluarganya, anggota keluarganya. Jadi bisa terganggu gitu ya kestabilitasannya. Kemudian yang menarik juga kalau di dewasa ada perkawinannya ya. Pada orang-orang dengan individu bipolar ini kan, ketika dia tidak bisa ngontrol bipolarnya, dia bisa berimbas kepada misalnya kehidupan keluarganya. Misalnya apakah jadi
menuju ke perceraian. Nah, ini yang tentu tidak kita tidak inginkan ya. Jadi itu yang penting adalah bisa ngontrol, dia bisa tahu, oh kayaknya aku lagi mau kambuh nih, ide-ideku kok mulai banyak ya dan mulai aneh, kayaknya aku gagasannya kok aku pengen bikin misalnya gedung bertingkat seperti apa gitu ya, pengen memajukan perusahaan atau mungkin aplikasi aku mau bikin banyak gitu, yang istilahnya sebenarnya nggak bisa dia lakukan tapi dia merasa dia bisa gitu ya. Nah, ini apakah bisa sampai lansia? Ya, jadi ada penelitian terbaru yang mengatakan bahwa bipolar bisa aja muncul justru ketika dia udah lansia. Ini bisa aja. Ada penelitian terbaru yang mengatakan bahwa kemunculan bipolar pada lansia, pada geriatri ya, pada kelompok lanjut usia. Tapi ini kita perlu pahami dulu. Kita perlu korek informasi sebelumnya. Apakah dulu dia punya riwayat seperti ini di masa-masa dia remaja atau di dewasanya? Kadang-kadang biasanya ini episode lagi yang muncul kembali pada saat dia udah tua, udah lansia ya. Mungkin karena post power syndrome misalnya ya, dia udah, yang tadinya dia bekerjanya giat untuk nyari uang, kemudian dia akhirnya nggak punya apa-apa lagi untuk dia eksis di kehidupannya, di aktivitas pekerjaannya, dan dia merasa nggak dianggap, akhirnya bipolarnya bisa kambuh. Atau bisa juga dia nggak punya dulu episode-episode yang bipolaritas tadi ya, tapi baru munculnya memang pada saat udah tua ya, lansia. Itu bisa aja ya. Misalnya ya tadi kembali ke trigger stresnya, misalnya kehilangan pasangan hidup ya, misalnya ditinggal meninggal ya. Nah, itu bisa aja memunculkan bipolar. Atau dia anak-anaknya jadi sibuk, nggak mau ngurusin lagi, bisa aja muncul bipolarnya. Apakah ada terapi untuk pasien bipolar yang depresi? Sekali lagi ada ya, tentu. Tapi kita harus tadi ada catatan ya, kalau pemberian obat-obat depresi pada orang bipolar, hati-hati bisa mencetuskan episode maniknya ya, manianya. Depresinya sembuh tapi manianya kambuh. Nah, ini yang tentu nanti harus dengan evaluasi seorang dokter. Tapi yang lebih aman tentu ada pilihan obat lain, yaitu mood stabilizer atau penstabil perasaan, yang itu lebih bisa menyeimbangkan antara kemunculannya, apakah dia lagi depresi atau mania, itu lebih stabil dengan penstabil perasaan atau mood stabilizer ya. Saya rasa untuk pertanyaannya sudah saya inikan. Oke, sebagai kesimpulan ya, summary dari perbincangan kita sore hari ini ya, ternyata nggak kerasa nih sudah sedikit lagi nih ya waktu yang diskusi kita ini ya. Kita sudah ada di penghujung acara Halo Doc Talk Live sore ini ya. Nah, bagi saya apa sih tips dan trik atau pesan-pesan yang bisa yang bisa saya sampaikan pada viewer yang mungkin dari acara ini ngerasa kayaknya aku bipolar nih ya. Tentu istilahnya tips yang pertama, kendalikan emosi ya. Jadi mengalihkan ke hal-hal yang positif ya, yang seperti itu. Dan juga kalau misalnya memang ada muncul ide-ide bunuh diri atau self harm ya, jangan sungkan-sungkan untuk segera hotline service ya. Nah, biasanya kita bisa akses ke layanan-layanan yang konsultasi online ya. Bisa ya lewat beberapa aplikasi udah ada ya, itu bisa digunakan ya untuk yang sifatnya short term gitu ya, shortcutnya bisa lewat aplikasi telemedicine ya, atau telekonsultasi, itu bisa ya. Kemudian sebagai closing dari acara ini ya, yang bisa saya sampaikan adalah banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah join pada acara sesi Halo Doc Talk Live
sore ini bersama saya Dr. Isa. Dan untuk kamu-kamu yang masih ingin bertanya dan masih penasaran seputaran tentang bipolar atau gangguan kejiwaan yang lainnya, atau ingin juga sekedar bercerita tentang masalah psikologis yang kehidupan yang dihadapi ya, bisa banget sih kalian bisa akses ke chat psikolog atau psikiater terpercaya di aplikasi Halodoc yang sudah tersedia melalui tadi telekonsultasi atau telemedicine. Sungguh jangan sungkan-sungkan ya untuk bisa mendownload ya aplikasi Halodoc ini, dan bisa nanti langsung ketemu dengan chat dokter dari aplikasinya lewat di rumah aja ya, jadi langsung online gitu ya. Mudah kan ya, jadi pokoknya tenang aja deh, semua bisa teratasi dengan ketersediaan layanan yang ada di Halodoc ini. Sampai di sini dulu ya dari acara Halodoc Talk Live bersama saya Dr. Isa. Sore ini jangan lupa tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Stay safe, stay at home ya semua. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan sehari-hari ya. Jangan lupa juga periksa cek antigen ya untuk yang diperlukan. Jangan lupa juga segera persiapkan diri kalian menerima vaksin booster. Jadi disediain nih ya untuk yang jangan gak di booster lah istilahnya ya. Sampai jumpa di Instagram Live Halodoc selanjutnya. Bye bye. Terima kasih untuk Halodoc juga.